Para Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi Jusan Sayyidina Abu Bakar Umar wa Utsman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimatu Zahra Sayyidina Jilani Maqdari Imam Syafi'i Nabi Malik Hambali Nawawi Rafi Jamil Fuqara Hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Baqi Qadam Muhammad Wali Wali Rasuli wa Puru Ajmain Sumaila Ruwai Walidina Mahatina wa Jadadina Masyaina wa Jami'il Muslimin Muslimat Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasilin al imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 7 masih ya. Li annaha hiyallati istamaddahal ulama'u wa talaqawha bil qabuli wala yakhruju anha min ahkami syari'ati fi ma a'lamu illa nadira wal fulkul muhitu li jami'i hazihil kutubi wa ghairiha minal masanidil gharibati kitabun jami'ul usuli li ibnil asir wa kitabus sunanil kubra lil baihaqi wa kitabul jami'il kabiri wal jami'is saghiri wa kitabu ziyadatil saghiri kullu hadhihi salasatil akhirati li Syekh Jalaluddin Asyuti khatimata hufazil hadisi bi Misra al-Mahrusati radhiyallahu anhu. Wa qad tala'tu jami'a hadhil kutubi wa akhadtu minha jami'a ma yata'allaqu bi amrin aw nahyin aw makarimi akhlaqin minal ahadisi wal asar
wa taraktu kullama zada ala zalika minasyari wat tafsiri wa ghairi zalika mimma huwa laisa min syarati kitabina fasara kitabuna haza bihamdillahi hawiyan lima zami adillati mazahibil mujtahidina wa ma na'lamul ana fi kutubil muhaddisina kitaban ajma'u li ahadisi syariati wa asariha minhu. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan tentang ya mukadimah ya daripada kitab ini oleh Wahab Syarani ini pengarang ya kitab ini. Ya, sebelumnya ya dibilang di sana ya waqad akhbarani jama'atun itu ya dibilang sesungguhnya telah memberitakan kepada saya sekelompok jamaah bahwa ya para hufaz-hufaz di Mesir itu mencari ya mereka tetap lubumin hunusatan tula umrihim palam yajbaru minhu nusatin ya binusatin mereka mencari ya sepanjang umurnya itu beberapa nusah ya berapa susunan kitab-kitab itu tapi mereka nggak dapetin katanya ya dengan kitab-kitab yang sahih dengan sanad-sanad daripada a'immah ya daripada imam-imam tuh gitu ya gitu ya gitu kemudian ya Wahab Syarani di sini dia mensusun di sini diambil daripada ya hadis-hadis ya dari kitab-kitab Sahih-Haini, Sahih Bukhari, Muslim ya dan sanad-sanad imam yang tiga tuh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i ya. Nah, kemudian juga dimasukin dengan hadis-hadis sahih dari Abu Dawud, Tirmizi ya, kemudian dari Ibnu Khuzaimah, Imam Hakim, Ibnu Hibban ya, Nasa'i semua. Nah, itu ya. Gitu tuh ya, semua itu dimasukin oleh Imam ya Wahab Syarani ini dalam ya susunan kitabnya ini gitu ya. Karena semua kitab-kitab yang yang diambil tuh dimasukin di dalam ya kitab-kitab ini adalah semua tuh hadis-hadis yang sahih tuh ya daripada hufaz-hufaznya para penghafal hadisnya itu gitu ya. Nah, terus saya lanjutannya nih wali annaha hiyallati istamadahal ulama'u. Ya, karena itu ini kitab-kitab yang tersebut tadi itu hiyallati istamadahal ulama'u itu kitab yang menjadikan istimdad ya pegangan ya para ulama-ulama katanya wa talaqauha bil qabuli dan mereka para ulama menerima tuh ya kitab-kitab tersebut itu bil qabul ya semua menerima tuh ya dengan baik ya bahwa kitab itu adalah ya sangat bagus itu wala yukhriju anha min ahkami syariati bima a'lamu illa nadira ya tidak keluar daripada kitab-kitab itu katanya dari hukum syariat katanya ya yang saya tahu kecuali sedikit katanya ya jadi dari kitab-kitab tadi itu ya itu semua itu ya dari hukum-hukum syariat semua ada situ ya man sedikit yang enggak gitu ya gitu walaupun kul muhidu li jami'i hazil kutub ya peredaran ya yang meliputi keseluruhan dari kitab-kitab ini dan yang lainnya itu minal masa nidil gharibati ya itu dari sanad-sanad yang gharib ya yang asing ya yang jarang didapetin artinya ya jadi ya peredarannya tuh ya gitu nah ya yang meliputi daripada kitab-kitab tersebut itu sanad-sanadnya banyakan asing gitu ya artinya jarang ketahui orang gharib ya gitu nah seperti apa nih kitabu ya seperti kitab Jami'ul Usul ya nama kitab tuh Jami'ul Usul ya li Ibnil Asir yaitu karangan Ibnu Asir ya namanya kitab tuh kitab ya kitab Jami'ul Usul ya li Ibnil Asir gitu ya kalau nggak salah 8 jilid nih gitu ya tuh ya kitabnya tuh ya Ibnu Asir. Nah kemudian wa kitab Sunanil Kubra ya lil Baihaqi ya kemudian kitab ya dari kitab Sunanil Kubra itu karangan Imam Baihaqi ya gitu wa kitabul Jami'il Kabir dan juga dari kitab Jami'ul Kabir wa Jami'ul Shagir wa kitabu Ziyadati Shagir dan nama kitab lagi Ziyadatu Shagir kullu hazihi salasal akhir
ya li Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Ini yang 3 ini itu karangan Imam Jalaluddin Asyuyuti, ya kitab Jami'us Shaghir, ya Jami'ul Kabir, ya Ziyadatus Shaghir itu semua karangan Imam Jalaluddin Asyuyuti ini. Di mata hufazil hadis bimisril mahrusa. Dia adalah termasuk ya terakhir daripada ahli-ahli hadis yang hafal hadis nih, itu pada saat itu di kota Mesir tuh ya Al-Mahrusah. Ya mudah-mudahan ya Allah pelihara kota Mesir gitu ya. Nah gitu ya, karena kota Mesir itu adalah sarang para ulama-ulama gitu ya, tempat para ulama-ulama ya di Mesir. Ya kalau di Hadramaut itu sarangnya para aulia gitu ya. Nah ya di Mesir tuh para ulama-ulama gitu ya, tempat di sono kumpul ya ulama-ulama besar-besar dulu. Nah itu adanya di sono di Mesir ya, dari Imam Syafi'i apa semua ada tuh sono ya. Nah itu ya, baringin dari ya di Mesir tuh ya tempat ya gitu. Ya kalau kita belajar ya sunahnya tuh ya belajar ngadepnya gitu, kalau nggak ngadep ke kiblat ngadep ke Mesir gitu ya. Ya kalau kita Mesir sini arahnya agak ke sono dah gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu ya karena di sono ya sarangnya para ya ulama-ulama gitu. Nah kalau wali-wali itu adanya di Hadramaut ya gitu. Sono tempat para aulia, sarang aulia di sono ya, tempat ya kumpul para aulia tuh. Nah gitu ya. Waqad tala'tu jami'a hazihil kutubi ya wa akhadtu minha jami'a ma yata'allaqu bi amrin aw nahyin aw makarimi akhlaqin minal ahadits wal asari. Ya, sungguhnya saya telah mentalaah ya kata Wahab Syarani ini. Itu kitab-kitab yang tersebut ya saya baca, saya teliti gitu. Jami'a hazihil kutub, seluruh kitab-kitab tadi itu. Nah, wa akhadtu minha, dan saya ambil dari kitab-kitab tersebut jami'a ma yata'allaqu, yaitu seluruh apa yang ada hubungannya bi amrin dengan perintah, au nahyin atau larangan, au makarimi akhlaqin atau menyatakan tentang akhlak yang mulia itu ya, minal ahadits wal asar, baik daripada hadis atau asar sahabat gitu. Tuh ya. Jadi Imam Wahab Syarani ini telah teliti semua dibaca tuh ya kitab-kitab tadi ya, berapa puluh jilid itu ya. Nah ya kitab-kitab begitu ya, sangguplah ya Allah kasih ya kemampuan gitu ya. Hanya Imam Jalaluddin Asyuyuti aja setiap hari aja baca kitab dia apa satu hari 50 judul kitab, bukannya satu itu 50 ya 50 judul ya, kita satu judul aja, satu bab aja kata ya, ya yang ngeluh ya itu dia 50 tuh ya, 50 macam lah ya, kita nyebutinnya juga kan bingung ya 50 itulah dari kitab-kitab itu. Di atas kan Imam Jalaluddin kan di abad 9 kan gitu ya, sama sama dia nih ya di abad 9 juga, tapi dia juga banyak belajar kepada Imam Jalaluddin Asyuyuti karena zaman dulu agak tuaan dikit sama dia ya, begitu ya, aneh ya. Ini kan ini di tahun 9 apa tuh ya 973 kalau Imam Jalaluddin Asyuyuti itu 911 kalau nggak salah ya gitu ya. Nah gitu tuh ya, dia dari kitab-kitab itu tuh Jalaluddin Asyuyuti tuh, nah itu dah kitab yang atas-atas satu lonya dia tuh ya, Jalaluddin Al-Mahalli ya, terus sono atas Zakaria Al-Ansari itu atas sampai ya kepada Imam Syafi'i kan itu ya, itu satu mazhab ya. Nanti belum dari mazhab yang lain ya, dari mazhab Hanafi, Maliki ya, Hambali gitu ya. Nah itulah ya, dari hadis-hadis gitu juga kan gitu ya, diteliti itu. Nah Wahab Syarani gitu juga dia nih untuk mengarang ya kitab-kitabnya seperti itulah ya. Jadi orang-orang dulu-dulu tuh ya, ulama-ulama dulu ya nggak punya sempat waktu kosong ya nyandi ya itu ya, waktunya tuh nggak ada waktu kosong kayak kita gini ya, kan banyak waktu nganggur kosong gitu. Nah dia tuh ya panjang hidupnya begitulah ya, terus ya isi waktu di ya neliti waktu ngarang apa semua gitu ya. Nah itulah ya.
Nah itu ya, jadi kata Ibu Absarani tolak jami'u ya gitu ya, waqad talaqtu jami'a hadzihil kutub wa ahadits itu semua jami'u ma yata'allaqu seluruh apa yang ada hubungannya dengan bi amrin au nahyin, yaitu dengan ada hubungannya perintah dan larangan atau makarimul akhlak ya, akhlak-akhlak yang mulia minal ahadisi wal asar, baik dari hadis atau asar sahabat. Artinya perkataan para sahabat-sahabat nanti di perkataan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, atau Ibnu Abbas atau yang lainnya tuh, nah itu dimasukin tuh ya, diambil ya dari itu. Wa taraktu kullama zada ala zalika, dan saya tinggalkan yang lebih dari itu katanya. Dan apa tuh minasyari, daripada sejarah-sejarah. Ya, kalau sejarah saya nggak masukin ya di dalam ya karangannya ini Wahab Saroni ya gitu, siari wa tafsiri dan juga tafsir. Wa ghairi zalika, yang lainnya memang huwa laisa min syarti kitabina, karena enggak masuk dalam persyaratan kitab saya ini ya, karena di dalam kitab ini dia membahas masalah hukum ya, masalah fikih ya, jadi yang dibawakan amar dan nahi, nah serta akhlak-akhlak nih, nanti sini banyak kita pelajarin akhlak-akhlak nih ya, macam-macam akhlak dari sini ya, dibawa ini gitu ya dari kitab ini, hanya bagus ya gitu. Gitu ya. Nah, gitu ya min kitabina. Nah, pasoro kitabuna haza bihamdillahi hawiyan lima zaman adillati mazahibil mujtahidina. Maka jadilah kitab kami ini yaitu ya dengan ya bihamdillah, dengan memuji Allah taala, meliputi lima zami adillati mazahibil mujtahidina, meliputi sebagian besar daripada ya dalil-dalil mazhab mujtahidin di sini gitu ya. Nah, itu ya dimasukin. Wa ma na'lamul ana fi kutubil muhaddisina kitaban ya, kami enggak tahu apakah sekarang ini ada ya satu kitab tuh ahli-ahli hadis, kitaban ajma'a li ahadits syariati, hadis-hadis yang menghimpun ya syariat tuh, wa asariha, dan asar-asarnya tuh ya syariat ya, minhu daripadanya tuh ya, daripada ya hadis-hadisnya tuh. Fa innahu jama'a ma'a sigari hajmihi ya. Ya fa innahu jama'a ma'a sigari hajmihi adillatul mujtahidinal masyhurah. Karena kitab saya ini ya menghimpun serta kecil bentuknya nih gitu ya. Bentuknya kecil ya gitu ya, tapi dia itu meliputi menghimpun adillatal mujtahidinal masyhurin, yaitu dalil-dalil mujtahid yang masyhur. Jadi kitab saya nih meskipun bentuknya kecil tapi dalil-dalil ulama ya mujtahidin ada di sini gitu ya. Ya seharusnya kan mestinya kitabnya besar nih ya, yang pakai jilidan banyak dah gitu ya, tapi kitab saya kecil nih gitu katanya ya. Jadi sogirul hajmi itu gitu. Wa in aradda imtihana zalika panzur fi ayyi babin minhu. Kalau kamu ingin ya mengetes tajribah, pengen tahu benar gak nih kitab saya ini meliputi daripada hadis-hadis, dalil-dalil ya dari kitab-kitab hadis sahih ya, kata Ibu Absaron ini ya gitu. Aradda imtihana zalika tuh mengetes ya gitu ya, menguji ya. Adik panzur, coba kamu lihat ya fi ayyi babin minhu, dalam bab yang mana aja, silahkan ya mau teliti ya dalam bab yang mana aja tuh hadis-hadisnya gitu ya. Nah, wanzur zalikal bab, kemudian perhatikan juga ya bab-babnya tuh fi jami'i abwabi kutubil muhaddisin, lihat pada seluruh bab-bab kitab ahli-ahli hadis. Nah, tajid jami ama qalu ya, pasti kamu dapetin seluruh apa yang mereka katakan fi abwabi kutubihim, yang ada di dalam bab kitab-kitab mereka, kulliha semuanya, mustaufin fi babin wahidin min kitabina, itu ada istifa ya, artinya terdapat pada bab ya, dalam satu bab kitab kami ini gitu ya. Jadi Wahab Saroni kata kalau kamu pengen tes, pengen coba ya, lihat dah di dalam bab mana aja nih dalam kitab saya ini, tarik di dalam ya kitab-kitab ya ada apa ahli mujtahid itu, pasti kamu bakal dapetin
ya gitu di dalam kitab ini saya ini ya dari kitab-kitab yang ya hadis-hadis itu yang sahih dari sono katanya gitu ya. Gitu ya. Jadi ditantangin sama Pak Habsarani nih gitu ya bahwa kitab yang saya sekarang ini hadis-hadisnya ada dari ya kitab-kitab ahli mujtahid tuh situ. Silakan gitu ya. Nah, gitu. Ya. Ya terima aja dah. Ya. Hah? Nggak punya waktu gitu. Nggak usah sih buat nyari-nyari begitu, buat ngebetnya aja juga ini segini banyaknya. Nggak usah sih gitu. Nih ngebetnya aja tuh kan tebel ini. Ya, kita ngebet atu-atu gitu. Ya, ya dari pagi sampai nyampe asar juga nggak habis. Ya, ini ngebet doang. Ya. Hah? Iya dikata kecil gini. Ya, kaki roll hajmi kecil bentuknya. Ya, itu ya. Nah, dia terima aja dah ya apa yang dikata gitu. Ya kalau apa kalau penasaran ya silakan. Sampai lagi gitu. Ya sediain gitu. Kita penasaran bisa lupa bener gak kata gitu. Nah, sediain tuh nanti kita tadi itu yang disebut ya Sahih Bukhari, Muslim, dan Nabi Daud apa ya cari terus baru bab itu larinya ke sono gitu nyari di sono juga lama lagi. Ya. Nah, ya kita Bukhari ya cari ada 4 jilid. Sahih Muslim 4 jilid kan gitu. Sunan Nabi Daud ya, Sunan Tirmizi ya gitu kan. Ya, ya Nasa'i itu. Belum juga ya Jami' Ushaqir wah nyari kitabnya itu susah. Itu ya. Nah, inilah ya biarin dah ya. Nah, terima aja dah ya apa kata ulama. Ulama nggak bakal bohong. Ya, gitu. Ya. Nah, apa yang dikatakan itu benar. Ya. Nah, begitu ya. Jadi kalau pemain tahu tuh cari dah ya di kitab itu tuh ya, gitu ya. Tajid jami amma qalu bi abwabi kutubihim ya, gitu. Kulliha mustaufin fi babin wahidin itu cukup ada di dalam satu bab katanya min kitabina dari kitab kami ini itu. Fa inna kutubal muhaddisina innama talat bi zikri sanadi. Ya, hanya saja tuh ya kitab-kitab ahli hadis itu ya nah, ya maka sesungguhnya ya kitab-kitab ahli hadis itu innama tolat hanya saja ya kitab apa tuh kitab-kitab ahli hadis itu panjang ya menyebutkan sanad ya jadi kalau kitab-kitab hadis itu banyak menyebutkan sanad gitu ya dari an gitu baru sampai kepada Rasulullah gitu ya itu kalau kitab-kitab hadis gitu ya. Nah kalau sendiri Imam Syarani nggak pakai sanad itu dah, langsung jadi qala Rasulullah gitu aja. Jadi sanadnya tuh suno. Kalau mau tahu sanadnya ya cari suno di kitab itu. Gitu. Ya. Jadi nggak mau itu ya kayak Imam apa tuh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin kan. Nah itu kan ngambil kan sanadnya pendek-pendek aja. Pamaan Abi Hurairah udah segitu kan. Ya gitu qala Rasulullah SAW. Padahal kan dia dari itu kan hadis itu nih hadis siapa riwayat Bukhari. Nah kalau dari Bukhari kan ke Abu Hurairah kan berapa jaraknya siapa orangnya kan rebut itu ya kalau mau cari apa sanad nah gitu ya nah ya jadi Imam apa tuh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin dipersingkat tuh sanadnya. Nah di sini juga Wahab Sharani ini mempersingkat juga sanadnya ya karena kalau mau naruhin sanad-sanad begitu jadi timbul ya kebanyakan lagi nih ya jilidnya gitu ya. Nah ya jadi gitu ya. Jadi kitab-kitab ahli hadis tuh panjang ya lebih banyak tuh ya bizikri sanadi wa tikraril ahadis ya gitu dan juga mengulang-ulang hadis. Jadi hadis yang udah disebut nanti dipakai riwayat yang lain. Kan gitu. Ya, soalnya kan satu hadis itu ada beberapa riwayat. Kan gitu ya. Ya, tuh ya yang disebut tuh dalam istilah itu kan tahwil, pemindahan riwayat. Gitu ya. Jadi satu apa tuh umpama hadis nih, hadis apa nih tentang apa inamal amal binniyat atau apa hadis itu thalabul ilmi. Nah, nanti kan dari si fulan. Nanti berarti hak gitu, itu kode tahwil ya. Nah, gitu. Nah, pindah riwayat dari siapa? Nah, tadi dari umpama Abu Hurairah, nah nanti dari yang lainnya lagi gitu ya. Nah, tuh gitu ya. Tuh ya pakai ya pindah-pindah riwayat tuh gitu ya. Sanad gitu. Nah, falillahil hamd ya, maka bagi Allah lah semua pujian. Walam a'azza ahadisuhu ila man ya kharajaha minal a'immati dan tidak asing itu ya hadis-hadisnya ila man kharajaha orang yang mentakhrijkannya
ya meriwayatkan hadisnya minal a'immati dari imam-imam. Li'anni ma zakartu fihi, karena sungguhnya apa yang saya sebutkan di sini illa mastadalla bihil a'immatul mujtahiduna lima zahibihim, karena apa yang saya sebutkan di sini kecuali ya, jadi tidaklah yang saya sebutkan di sini kecuali apa yang menjadi dalil daripada imam-imam mujtahid buat mazhab mereka. Jadi saya nggak nyebut-nyebutin sanad, jadi karena saya sebutinnya tentang hadisnya yang mereka jadikan itu sebagai dalil, ya gitu ya, sebagai dalil ya buat mazhab-mazhab mereka. Jadi seumpama satu hadis, nah itu bisa ya dijadikan dalil kan buat mazhab mana tuh gitu ya. Nah itu yang saya masukkan di sini katanya gitu ya. Nah, wakafana sihhata lidzalikal hadis, cukuplah buat kami tentang sahnya, sahihnya itu hadis istidlalu mujtahidi bihi, sebagai dalil mujtahid dengan itu. Kama saya tibayanuhu qoriban, sebagaimana nanti datang ya penjelasannya ya fi mizani ya gitu di dalam kitab Mizanul Kubra. Ya, ada kitab lagi ya, karangan Wahab Sa'roni ya, sama segini juga jadinya gitu ya. Nah, mizan tuh ya. Nah, dalam kitab sini Mizanul Kubra namanya. Ya. Nah, itu ada sono. Ya, gitu. Nah, ya, saya kama sayati bayanuhu qoriban minal mizani wamil tubihi ilal ihtisar, dan saya condong ya kepada kitab itu yaitu untuk ya sesingkat saja gitu ya, enggak panjang. Fala azkuru min kulli hadisin illa mahallal istidlalil mutlaqah liturjamati. Maka saya tidak menyebutkan ya gitu ya min kulli hadisin, dari setiap hadis itu kecuali ya tempat ya untuk menjadikan dalil yang mutlak liturjamati, untuk diterjemahkan, artinya ditafsirkan gitu ya. Nah, fa'aqulu, maka saya katakan di sini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kaza au yaqulu kaza au ya'muru bi kaza au yanha an kaza au yurakhisu fi kaza au yusaddidu gitu ya. Nah, nanti saya sebutkan adalah di sini ya, di kitab ini adalah Rasulullah SAW itu yaf'alu kaza, Rasulullah berbuat ini gitu ya. Nah, dia dikasih tuh tahu nanti Rasulullah kerjain nih gitu. Nah, kemudian au yaqulu kaza, atau Nabi ucapin kalimat ini, doa atau apa zikir gitu ya. Nah, gitu ya. Yaqulu kaza au ya'muru bi kaza, atau Rasulullah perintahkan kerjain ini gitu. Au yanha an kaza, atau Rasulullah melarang dari sesuatu tuh. Au yurakhisu fi kaza, atau juga nanti Rasulullah tuh merukhsahkan, berikan keringanan ya kaza. Au yusaddidu, atau juga memberatkan gitu ya. Nah, itu ya. Wa muradi, maksud saya di sini uku zalika minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi pada Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah kerjakan seperti itu, berarti itu kerjaan dikerjain oleh Rasulullah gitu ya. Nah, gitu ya, maksud saya itu gitu ya. Berarti gitu ya. Nah, itu terjadi ya gitu ya. Nah, berarti ya wuku zalika aminan Nabi sallallahu alaihi wasallam walau marratan, sekalipun sekali Nabi kerjakan gitu ya. Nah, itu kan berarti ya Rasulullah pernah kerjain gitu ya. Nah, summa yakunu zalikal amru, kemudian jadilah perintah tersebut itu qad taqarrara wuqu'uhu, menjadi berulang-ulang tuh kejadiannya minhu Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW. Wa qad la yakunu tikrarun, terkadang juga enggak terjadi berulang-ulang, cuma sekali gitu. Wala azkurul qissatan ya allati siqa fiha hadisu ya, dan saya tidak sebutkan di sini tentang cerita yang allati siqa fihal hadis, yang membawa hadis ini itu katanya
illa bi kaza, kecuali pada sesuatu kejadian ini stamalat ala mau'izatin, kalau itu kejadian itu meliputi daripada nasihat, awi tibarin atau satu itibar pelajaran, au adabin atau adab, minal adabi dari adab-adab itu. Wala uqarriru hadisan fi babin wahidin, saya tidak mengulang-ulang hadis dalam satu bab, illa li ziyadati hukmin zahirin, kecuali untuk menekankan satu hukum yang zahir, lam yakun fil hadisil ladzi qablahu, yang belum terdapat pada hadis-hadis sebelumnya. Jadi kalau emang tuh hadis saya harus ulang, saya ulang. Karena apa? Untuk menekankan ya kejadian yang sebelumnya nih, yang belum ada hadisnya gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, alati qablahu. Wallazi da'ani ila siddati hadzal ihtisar munasibatun, ya, gitu, munasibatuz zaman wasami'ina min ghalibil fuqara wal mutaharrifina wa amatal muslimin, ya. Wallazi da'ani ila siddati, ya, hadzal ihtisar, dan yang membawa saya nih untuk membuat nih kitab jadi ringkesan begini nih ya, jadi jangan mendorong ya saya nih untuk buat kitab ya ringkas sekali seperti ini kenapa munasabatuz zaman, karena nyesuaiin ya zaman ya, karena zamannya udah ya kayak gitu begini dah gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya kan zaman dia nih, zaman Wahab Syaroni tahun di abad 9 kan udah orang udah banyak gitu ya. Nah ya jadi menyesuaikan zaman dah gitu. Jadi biar ringkas saja. Kalau panjang-panjang begitu orang pada kagak mau udah ya gitu. Sampai zaman wasamiin, dan juga orang yang dengerin kan gitu. Jangan dengerin juga kok kepanjangan banget cerita begini-begini kan juga ya jemu kan gitu ya. Nah ya menyesuaikan dah ya. Nah gitu samiin min ghalibil fuqara, dari ghalibnya umumnya para fuqara nih ya gitu ya, orang-orang ya fakir tuh gitu, wal mutaharrifin, dan juga orang-orang yang bekerja ya gitu kan. Kalau kebanyakan kan nanti bawain sanad begini yang mau kerja kan ya jadinya kan kesiangan atau apa ya, jadi keganggu tuh gitu ya. Wa amatil muslimin, dan juga bagi seluruh orang muslim dah gitu. Wa ta'jilu dzikri ma huwal maqsudu minal hadisi, dan menyegerakan menyebutnya daripada maksud tujuan hadis ya. Walam amul fihi ila ta'wili hadisin, dan saya tidak ya berkeinginan tuh upadanya itu untuk mentakwil hadis-hadis, wala ilan nusakhi bitarihi, dan juga untuk menasah ya dengan sejarah-sejarah, kama yab aluhu ba'duhum adibba ya adaban ma'a Rasulillah, ya sebagaimana yang dikerjakan sebagian mereka. Ini saya juga nggak bawain tuh seperti itu ya, mentakwil-takwil hadis atau menasah-nasah daripada sejarah-sejarah itu. Nah itu ya, karena apa? Adaban ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena adab kepada Rasulullah nih gitu ya. Nah ya adaban ya ma'a Rasulillah sallam ayyataqayyada kalamahu bima fahimahu, yaitu mengikat perkataannya Rasulullah bima fahimahu alimun duna akar, yaitu dengan mengikat perkataan Rasulullah itu dengan pemahaman orang alim ya dengan yang lainnya tuh gitu. Wa ayyan saha ghairahu kalamahu, dan juga untuk tidak tuh menasah ya, menghapus ya yang lainnya itu dengan perkataannya itu para ulama. Ijlana si hari kalamihi sallallahu alaihi wasallam, karena enggak ada nasah tuh, enggak ada yang bisa ngapus tuh perkataan Rasulullah sallam illa huwa ya, kecuali Rasulullah sendiri ya gitu ya. Jadi kalau yang menasah tuh, yang ngapus ya, yang nukar itu Rasulullah sendiri kan gitu ya. Hadisnya gitu, umpama ada hadis Rasulullah kan ada hadis mansukh, ada hadis nasih ya, seperti kan ya yang terjadi seperti ya pada awal seperti Rasulullah bilang ya, orang yang pegang kemaluannya itu enggak batal wudu man massa zakarahu ya,
walam yatawaddo. Siapa yang ya pegang tuh ya pemaluan kan enggak wudu. Ya kan gitu. Nah, kemudian ada hadis belakangan Nabi bilang man massa zakarahu fal yatawaddo. Siapa yang pegang kemaluannya hendaklah dia wudu. Yang pertama enggak batal kan? Ya gitu ya. Gitu ya. Pertama tuh megang kemaluan enggak batal. Karena apa? Kemaluan itu bid'atun minal lahmi, ya itu bagian daripada daging badan kita. Sama aja kita pegang kemaluan kita sama pegang jempol kita gini, ya sama gitu, nggak batal wudu awal. Nah itu hadis itu kemudian nah Rasulullah ya hapus ya dengan hadis nah ya yang belakangan tuh man massa zakarahu fal yatawaddo. Siapa yang pegang kemaluannya hendaklah dia wudu, berarti batal. Kalau pakai hadis yang duluan berarti kan nggak batal. Ya menyentuh kemaluan, pegang kemaluan nggak batal gitu ya. Nah ya dengan hadis yang belakangan ya berarti batal gitu ya. Nah itu kan hadis nasah ya. Jadi kalau menasah tuh hadis itu nggak ada yang bisa nasah ya kecuali Rasulullah dia yang nasah sendiri gitu ya. Nah gitu ya tuh ada hadis-hadis banyak tuh itu ya yang nggak gitu ya, yang nggak apa ya nggak batal ya. Nah itu ya. Nah ya. Nah gitu ya, takwil tuh hadis bin nasikh wal mansukh tuh ya. Nah ya duna ya. Ya wa ayan sa khairu kalamu illa nasya li kalam sunna illa huwa ya. Kakaulihi seperti ya. Nah hadis contohnya nih, hadis yang dinasah oleh Rasulullah juga seperti mana? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Ya gitu ya. Nah kemudian Nabi itu pernah bilang gitu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ya Nabi bilang dulu saya larang kamu untuk ziarah kubur. Nah kemudian belakangan baru Nabi bilang lagi fazuruha. Tuh ya. Jadi hadis yang mengatakan itu larangan, nah itu dihapus dengan kata-kata perintah fazuruha. Maka hendaklah kamu ziarah ya. Gitu. Jadi awalnya tuh nggak boleh ziarah, dilarang ya ziarah kubur. Nah belakangan Nabi ya suruhin fazuruha fa innaha tuzakirul akhirah. Karena dengan ziarah kubur itu bakal ingat akhirat gitu ya. Kita kan kalau kita banyak ziarah kubur jadi ingat mati kan? Gitu ya orang dulu. Kalau kita ziarah kubur buat apaan? Ya, ada tujuan maksud ya dunia ya bukan buat akhirat. Ya, jadi ziarah kubur, pergi sono, pergi sini ziarah kubur buat apaan? Ya, ada tujuan maksud dunia kan. Ada kan kalau yang namanya ziarah kubur kan buat apa? Ngingetin kita akhirat. Supaya kita pulang dari ziarah kubur tuh makin rajin ibadat gitu. Ini pulang ziarah kubur bukannya ziarah. Karena ziarah kuburnya buat dunia sih. Supaya dagangan laku, supaya ini, supaya rezeki. Ya, itulah jadinya akhirnya begitu pulang dari sono, ya bukan ingat akhirat itu. Padahal Rasulullah kan gitu. Fa innaha tuzakirul akhirat. Ya, Rasulullah awal nggak kasih. Nah, kemudian Nabi perintahkan suruh gitu, ya. Nah, gitu ya. Kakau luhur seperti juga sabda Nabi kuntu nahaitukum an luhumil udahi fadakhiruhu. Nabi bilang dulu saya larang kamu untuk ya makan daging ya korban tuh ya yang lebih daripada 3 potong gitu ya. Awalnya Rasulullah nggak kasih gitu, kalau makan daging daging korban itu jangan banyak, teman 3 potong aja kayak gitu. Nah belakangan ya Rasulullah SAW bilang fadakhiruha, maka hendaklah kamu simpan gitu ya. Jadi awalnya jangan banyak 3 potong aja ya, karena belum ada kulkas kan. Iya. Nah begitu udah ada kulkas, nah ini Nabi bilang fadakhiruha ya, simpen dah. Karena ada kulkasnya, jadi gitu kan disimpan. Nah akhirnya kan pada nyimpen dah ya gitu ya, dari korban tuh ya yang duit 2 bulan 3 bulan ya masih ada ya gitu. Tadi kan cuma 3 potong doang kan, kalau 3 potong kan ya lagi 1 hari doang ya, agak cukup kan 3 potong, nggak banyak ke korban gitu ya. Nah udah belakangan ya karena udah banyak orang yang korban ya, nah dagingnya mau kemanain. Nah akhirnya Rasulullah suruh fadakhiruha. Nah ya maka simpen dah gitu. Nah orang dulu kan belum ada kulkas, dijemur. Iya, tajdid ya itu takdim ya, bikin bikin dendeng
ya godit ya. Itu dijemur, nyari tasrik itu artinya jemur ya daging korban. Tasrik. Nah, sekarang kan nggak dijemur. Ya, dibekuin gitu ya. Nah, ya lebih kuat lagi kan. Ya, kalau dulu kan dijemur gitu sono, ya di atas genteng. Ya, itu. Nah, ya nggak kuat kan, nggak kuat lama. Nah, ya. Nah, kalau sekarang ya kuatan lama lagi dah gitu ya. Ya, ntar bisa lamaan lagi ya diapain lagi dah tau dah. Ya, ya, ya dibikinin jadi apa tuh? Ya dikalengin ke kornet dah tuh. Ya. Nah, gitu ya. Itu Rasulullah boleh tuh gitu. Jadi awalnya tuh yang menasah ya, sabda Nabi begitu ya. Kuntu nahaitukum tuh ya. Wa kuntu nahaitukum anil istinbazi fil khatami wan nakiri pantabizuhu gitu ya. Nah, dulu kami larang kamu intibaju minal apa ya? Minal han nah, ya. Nah, ya. Nah, gitu. Kuntu ya dulu karena kuntu nahaitukum anil intibaz ya fil hantami ya wan nakiri. Ya, dulu saya larang kamu untuk memeras tuh. Ya, intibaz tuh meres ya, apa ya anggur. Ya, anggur tuh diperas gitu. Nah, digituannya tuh apa airnya tuh itu ditaruh, disimpan fil hantami wan nakir, yaitu satu tempat tuh ya, kayak gitu bejana dah. Ya di botol atau apa gitu ya. Al hantami tuh ya wan nakir ya, sama nakir tuh tempatnya kecil gitu kayak botol lah. Ya, itu dilarang. Nah, kalau sekarang pantabizuhu maka simpenlah boleh gitu ya. Nabi suruhin. Jadi ya peras anggur tuh gitu ya dulu nggak boleh disimpan. Nah, jadi Nabi belakangan suruh simpan ghaira anna la tasribu miskiran, tapi Nabi kata jangan kamu minum dalam keadaan yang memabokkan. Boleh disimpan tapi jangan sampai kalau kita minum jadi mabok, karena kalau kita minum jadi mabok kan jadi bir kan ya kan peresan anggur peresan apa tuh ya, apa ya korma ya apa tuh itu kan. Nah itu kan ya kalau di ya peres kan itu ininya airnya kan. Nah itu kan bisa jadi apa tuh, ya kan jadi hammer tuh, ya gitu ya. Nah kalau gitu macam kayak ketan kan tuh bikin tape kan, ya berem gitu ya. Nah itu kan bisa jadi gitu kan, ya. Nah tuh ya dulu Nabi nggak kasih tuh gitu ya. Nah gitu. Wanah guzalika ya, jangan umpama lainnya lagi lah nanti larangan-larangan ya kemudian dibolehkan gitu ya. Nah tuh ya gitu. Nah wa'tirafan aidan ya minni bil ajzi an fahmi kalamihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kami ya i'tirafan mengaku ya pula bahwa saya ini termasuk yang lemah untuk memahamin ya perkataan Rasulullah SAW ala wajhil laiki, yaitu dengan jalan yang cocok bimaka misahibihi dengan kedudukan sahabatnya Rasulullah izhu wal absahul wasi'u, karena para sahabat itu adalah orang-orang yang fasih yang luas ya apa pemikirannya likaunihi u'tiya jawami al kalim anil ma'al bayani, karena ya dia itu diberikan ya jawamiul kalim, yaitu kalam-kalam yang singkat serta penjelasannya ya. Jadi kalau ya Rasulullah dan juga para sahabat itu Allah berikan tuh jawamiul kalim, jadi kata-katanya singkat tapi isinya padat gitu ya. Nah gitu. Nah kalau kayak kita kan enggak ngerti begitu ya. Jadi kalau Rasulullah tuh begitu, Rasulullah tuh bilang begitu sahabat udah ngerti, paham ya, berarti artinya ini, pahamnya begini, udah gitu ya. Jadi enggak ya nyimpang gitu ya. Karena ya penjelasannya tuh Allah ya ajarin. Pakai Pak ya yufasitu bikalami ghairil mughlaqi dayyiki, bagaimana untuk menafsirkan kata-kata yang lainnya tuh yang tertutup yang sempit ya katanya tuh gitu ya. Wa kaifa yazhabu ahadun ila nusi kalamihi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pula tuh orang yang menasah katanya ya kalamnya Rasulullah min ghairi ya wahyin tanpa
wahyu katanya ilahi, tambah wahyu Allah tuh. Wala siyama lebih-lebih in kana zalikal hadisu au ukhiza bihi imamu a'immatid lebih-lebih jika hadis itu yang dipegang diambil oleh imam-imam agama ya, imam mujtahid nih, wa taba'ahu alaihil muqalladuna lahu yang diikutin para ya muqallidnya ya, muqalladnya tuh ya orang-orang yang ngikutnya tuh gitu ya, muqallidnya. Fa inna zalika su'u adabin ma'asyari'i sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tuh ya menasa atau mentakwil tuh itu berarti kita termasuk su'ul adab gitu ya. Su'ul adab tuh ma'asyari'i kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'adzalikal imam dan juga kita su'ul adab kepada imam-imam nih allazi akhadha bihi yang dia itu mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya. Nah, ya jadi nggak bagus. Ya saya nggak mau tuh nggak berani untuk ya menasah, ya mentakwil apa semua itu ya semua adalah ya dari hadis-hadis dari perkataan nanti imam-imam gitu. Ya jangan kita ya mau apa tuh mentakwil, mau apa ngartikan apa semua tuh hadis-hadis. Ya yang paling bagus buat kita itu ikhtisar alas sunnah. Ya, kita membatasi dengan sunnah aja. Jadi apa yang sunnah bilang begitu, Rasulullah bilang begitu, udah gitu bagusnya. Gitu. Banyak kan kita kan ya, nah gitu. Hanya ada sebagian para ulama kalau yang memang tuh dari Rasulullah doa begitu baca udah segitu. Jangan pakai ditukar-tukar domirnya. Emang Rasulullah yang gitu. Rasulullah nggak ajarin kan gitu. Ya seperti doa buat orang mayit itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu Rasulullah ajarin begitu. Mau laki kayak perempuan bacanya begitu. Jangan pakai tukar Allahumma laha warhamha kan gitu ya. Kan gitu ya. Karena Rasulullah ajarin seperti itu Allahumma lahu warham itu yang namanya ittisal alas sunnah ya. Kita membatasi diri pada sunnah Rasulullah. Rasulullah bilang gitu. Rasulullah enggak suruhin tak kalau perempuan bacanya ya tukar Allahumma laha ya gitu. Jadi Rasulullah tunjukin lahu warhamu afihi apaan udah gitu aja ya. Nah kita yang enggak paham enggak ngerti kan disalahin. Kalau tubuh apa umpama ya apa mayitnya perempuan kita baca lahu disalahin enggak? Iya, gak belajar kayak gitu. Kan gitu ya. Nah, itunya intisar lah ya, gitu bagus itu kan doa apa semua itu kan intisar ala sunnah ya. Karena kan kalau ulama-ulama yang itu kan gitu ya. Karena kan kalimat mayit itu kan boleh laki boleh perempuan kan. Gitu ya, kalau kalimat mayit itu boleh laki boleh perempuan boleh ya Allahumma ighfir lahu boleh Allahumma ighfir laha kan gitu. Kalau gitu nanya ya mayit itu ya cukup dengan kata-kata ighfir lahu gitu ya. Nah ya buat mayit mau laki mau perempuan sama gitu. Ya? Iya kalau yang perempuan ya gitu. Kalau gitu itu kan takwil namanya. Merubah gitu ya. Kalau mayit kan gitu. Iya kalau mayit kan gitu. Ya usolli ala hadzal mayyit kan udah. Ya mau laki mau perempuan nih mayit kan mau laki perempuan laki mayit perempuan mayit. Nah juga enggak kayak mayit tata. Ya iya kan gitu jadi susah kan. Nah, itu ini perempuan mayit. Nah laki mayit juga kan gitu sama. Ya gitu. Ya cuman kita aja mentakwil-takwil domir kan gitu. Iya. Hah? Iya kan jadi bikin ribet udah gitu ya. Nah gitu, ini bagusnya di ikhtisar ala sunnah dah ya. Jangan pakai ditambah-tambahin, jangan pakai dikurang-kurangin kan banyak kan gitu kan, mau nambahin, mau ngurangin, apa gitu. Jadi apa yang Rasulullah tuh baca begitu para a'imah baca begitu, ya udah ikutin aja. Karena mereka kan ya lebih apa tuh ya pikirannya lebih luas. Iya, daripada kita gitu. Nah, kita kan pikiran kita hanya terbatas kan. Gitu nah mikir luas mikirin gini gitu ya. Nah ya enggak gituan apa ya enggak asal bikin-bikin aja. Hah? Ya iya, cuman gitu juga bolak-balik juga. Iya. Baca doa. Iya. Nah iya baca doa gitu. Iya, baca doa arwah aja gitu juga Allahumma wa ausil sawa mama qara'nahu min qauli la ilaha illallah wa min subhanallah wa min surah yasin wa min disebutin aja. Kalau dibilang maqara'nahu udah cukup enggak? Nah iya gitu. Ya Allah ajal wa ausil ya Allah sampein apa yang kami baca. Yang tadi lu baca apaan? Ya gitu, lu baca Yasin, baca Fatihah, baca gitu. Udah maqara'nahu disebutin satu-satu lagi.
gitu ya. Ya makorok nahu min surat yasin, min surat fatihah, min muawizatain, ya min tahlil, min kau, udah macam-macam dah, supaya panjang, gitu, itu, ya, tapi panjang itu, ya, jadi tumpukannya kan jatuh banyak tuh, ya, sekarung gitu, giliran diangkat, gitu, ya, biasanya gitu kan, kalau diangkat gitu kan, biasanya tumpukan gede, diangkat kecil. Coba kalau dibilang makorok nahu kan, ya kecil banget. Gitu tapi berat gitu. Hah? Ya bisa begitu emang. Gitu. Ya bisa dikurangin lagi aturan dia apa? Ya, aturan dia udah tambahin gitu, dikurangin lagi. Ya, ini isinya dibawain lagi. Karena doanya pendek gitu. Iya, itnab gitu nih, panjang gitu. Iya. Gitu ya kita demen yang begitu tuh panjang padahal nggak ada artinya kan ya karena Rasulullah tuh selalu jawamiul kalim jadi ngomongnya singkat padat gitu ya hanya para sahabat-sahabat tuh memahamin apa yang Rasulullah bilang begitu ya itulah mereka juga ya tahu gitu ya ngomongnya singkat padat gitu ya oh itu kan panjang gitu ya nah ya jadi kata Ustaz Roni sini gitulah siamat tuh gitu ya. Ya. Gitu. Ya. Ya la siyama in kana dzalikal hadis akhadha bihi imamu minal a'immatudin wa taba'u alaihi muqalliduna lahu fa inna dzalika su'u adabin ma'asyari sallallahu wa ma'adzalikal imam allazi akhadha bihi wa qawlu ba'dihim akhirul amraini min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal ma'mulu bihi ya berkata sebagian ya mereka itu para ulama akhirul amraini akhir daripada perintah dari Rasulullah SAW wal ma'mulu bihi itu adalah yang disuruh perintahkan disuruh kerjakannya annahu huwan nasihul muhkamu yaitu nasih ya yang dihapus tuh al muhkamu yang dihukumkannya aksari kullihi yaitu kebanyakan hukum kebanyakannya la kulli bukan semuanya li'annahu laukana kullian kalau sekiranya tuh ya untuk diamalkan tuh yang seluruhannya karena ya gitu ya kullian li hukmina ya maka itu menjadi keseluruhan bagi hukum kita binashin ahadil amra ini minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu ya nasah tuh dari ya dua perkara dari Rasulullah SAW ninahwi masyhurasihi kullihi fil wudu'i au ba'dihi au minal wudu'i min lasmil mar'ati awiz zakari au adamil wudu' min zalika li'annahu la budda ayyakuna qadin taha akhiru amrihi ila wahidin duna akor gitu ya jadi semua tuh ya jadi apa yang ya yang Rasulullah tuh perintahkan dari dua masalah nih ada nasih ada mansuh nah itu yang diperintahkan tekanan Rasulullah itu al-ma'mul bihi yaitu yang diperintahkan untuk dikerjakannya wan nasihu yaitu yang menasihnya tuh itu yang aksari yang lebih banyak bukan keseluruhan gitu enggak semua gitu ya kalau sekiranya semua maka cukuplah bagi kita itu lahakam nabinasin wahidin amra ini dengan ternasah salah satu daripada dua ya masalah tadi dari Rasulullah. Nah seperti mana ya masuhu ra'sihi kullahu ya seperti Rasulullah tuh ya mengusap kepalanya keseluruhan fil wudu'i pada waktu wudu ya kan dalam satu waktu kan Rasulullah kan wudu kan itu kepalanya semua diusap gitu. Nah, pada sewaktu-waktu Rasulullah Rasulullah tuh usap kepalanya sebagian gitu ya. Nah, gitu ya, au minal wudu'i ya gitu ya, daripada wudunya tuh. Ya min lamsil mar'ati atau juga Rasulullah tuh ada wudu dipegang perempuan kan. Ya Rasulullah kan dalam riwayat Rasulullah kan habis wudu Rasulullah terus pernah cium istrinya kan. Habis itu Rasulullah kan terus sembahyang aja enggak pakai wudu lagi kan gitu. Nah, ya kemudian ada ayat Quran aulamas dumun nisa gitu ya. Kalau kita kepegang tuh perempuan itu berarti batal kan. Nah, Rasulullah enggak kan? Kan gitu ya. Nah, gitu ya. Mar'ah.
Nah, awit zakari atau juga menyentuh tadi zakar kan itu ya. Au adamil wudu min zalika atau juga emang enggak wudu karena tersentuh tadi, karena pegang tadi atau juga ya, yang lain itu ya. Li'annahu la budda ayyakuna, maka sungguhnya mesti ayakuna terjadi qadin taha akhiru amrihi, terjadi pada akhir perintahnya ini ila wahidin, kepada satu, duna akar, tidak kepada yang lainnya. Wa idza nasakhnal awwala, kalau kita menasahkan tuh yang pertama, kita nasah, kita hapus. Hakamna bibutlani sholati sahibihi, maka itu dihukumkan batalnya orang yang seperti itu. Nah, wakis ala zalika. Jadi kalau ini tadinya dua kan, Rasulullah tuh pernah habis wudu kan gitu ya. Dia habis wudu ya kan gitu, dia cium istrinya, dia nggak wudu lagi kan. Nah ya, nah karena kalau kita batalkan itu berarti wah itu batal tuh. Nah berarti kan kita apa ya membatalkan orang yang kerjain seperti itu kan gitu ya, bahwa dia yang kerjain tuh bahwa dia habis wudu ya dipegang istrinya gitu atau orang lain kan gitu kan batal tuh. Nah terus disolat aja kan, nggak wudu lagi. Nah itu kalau kita pakai tuh hadis tadi tuh ya, nah, yang bertentangan salah satunya itu berarti kan membuat nggak sah ya sholat orang itu kan. Ya kita menghukumkan bahwa dia sholatnya nggak sah gitu ya. Nah kan gitu kan. Nah itu juga tadi yang nyentuh ya kemaluannya kan gitu ya, atau juga yang ini pak ini kan sabuk palingnya kan ada yang sebagian aja yang dikit kayak gitu macam Imam Syafi'i. Nah kalau kita pakai seperti begitu ya berarti nanti orang yang uduknya begini aja kan gitu, wah lu nggak sah bayangnya kan gitu ya, bisa menjadikan seperti itu katanya. Hanya kita jangan menasah tuh ya gitu ya hadis-hadis yang ya dikerjakan oleh Rasulullah gitu ya, biar nanti para imam-imam majin yang apa tuh ya yang membahas masalah seperti ini gitu ya. Nah, itulah yang dipakai oleh kan imam-imam kan akhirnya kan ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi kan gitu ya, Imam Hambali, Imam ya Maliki itu kan. Nah gitu kan. Nah gitu. Nah kalau kita Imam Syafi'i cukup ini ya. Nah siapa pakai ginian aja boleh gitu. Well, ini jadi kan jadi. Nah ya kalau Imam Ahmad bin Hambal ya mesti semuanya kan gitu ya. Nah Imam Hanafi ya sekurang-kurangnya seperempat kepala ya setelah pak tangan dah. Kalau kita duduk mesti segitu. Kalau enggak begini enggak sah, enggak jadi kan gitu. Nah itulah jadi nanti imam-imam. Jadi itu hadis enggak dinasah. Jadi masing-masing ada yang pakai enggak dinasah. Kalau kita nasah ya berarti enggak sah di nanti gitu. Jadi itu hadis enggak dinasah tuh, enggak dihapus gitu ya. Ini masing-masing gitu ya. Pegang tuh kita ya. Nah gitu ya. Jadi wa iza nasasnal awal hakama bibutlani sahibi salati sahibi wakis ala zalika wabil jumlati, dengan kesimpulan paman nawwarallahu ta'ala qalbahu ya ra'a kalama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam awdaha wa afsaha min kulli kalamin ya fasarahu bihi jami'u minas sahabati wat tabi'in wal a'immatil mujtahidin gitu wal khalqi ajmain kita ya. Nah paman nawwarallahu ta'ala qalbahu, siapa orang yang Allah berikan nur pada hatinya nih ya, artinya nur tuh Allah ajarin ilmu ya kan, alimu nurun kan ya. Jadi kalau Allah tuh berikan nur pada hati orang itu artinya Allah ajarin tuh ilmu ya buat orang itu katanya ya gitu ya. Ro'a kalama Rasulullah, pasti dia lihat tuh perkataan Rasulullah SAW tuh audoha, pasti dia lihat apa perkataan Rasulullah itu jelas, wa'ab soha, dan juga paling fasih, paling cakep bagus, min kulli kalamin, dari setiap perkataan, fasarahu bihi jami'iyam ummina sahabati ya, daripada setiap perkataan yang ditafsirkan oleh seluruh pada sahabat wa tabi'in, dan juga para tabi'in wal a'immatil mujtahidin, dan imam-imam mujtahid ya. Jadi kalau Allah udah bukakan tuh hati orang itu, Allah berikan nur, jadi kita bisa lihat tuh apa yang dikatakan Rasulullah itu benar-benar jelas dan kelihatan jelas itu ya. Itu inilah ya ulama-ulama tuh mujtahid kan begitu ya. Nah ya jadi orang yang
Allah ajarin bukain tuh ya diri itu kasab gitu ya. Nah dia bisa tahu tuh jadi apa yang Rasulullah bilang begitu ya berarti tuh ya ilmunya tuh begini gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ya jadi bukan Rasulullah tuh bukan ngomong satu kata aja tuh udah cukup satu aja begitu. Jadi tuh perkataan Rasulullah tuh bisa luas gitu ya. Kayak Al-Qur'an kan ya kan bisa ditafsirkan. Ya kalau Allah yang udah ajarin tuh ya kayak Imam Sufyan Tsuri kan yang Allah ajarin tuh ilmu dibaca satu ayat ya Allah ajarin ilmunya baca lagi ya ayat itu diulang itu juga ayatnya ya sampai dibaca 40 kali tuh ulang tuh ayat itu 40 macam Allah ajarin ilmu begitu ya itu karena Allah gua ajarin tuh Allah taruhin tuh nur ya di hati orang itu ya gitu kan ya wa may yaj'alillahu nuran apa tuh ya Allah siapa orang yang Allah kasih nur padanya tuh yaj'allahu sadrahu lil iman tuh ya nah dia Allah jadikan dadanya tuh lapang tuh ya gitu ya nah, itulah ya tuh para ulama-ulama ya sehingga ya mereka tuh bisa ya menafsirkan membahas tuh Al-Qur'an luas apa begitu ya karena itu berdasarkan itu karena ilmu-ilmu yang kalau yang diajarin sama Allah itu udah nggak ada gurunya nggak ada kitabnya dari mana emang Allah yang langsung ajarin itu yang dikatakan ilmu laduni gitu ya ilmu laduni itu ilmu yang Allah ajarin langsung tuh ada Allah ya, kepada ulama-ulama tuh gitu ya nah sampai lagi Rasulullah kan memang itu kan wahyu ya Allah aja main langsung wahyu gitu ya nah tuh ya ini jangan kita berani-beranian tuh untuk menasah-nasah tuh ya perkataan Rasulullah tuh gitu ya. Nah ya jadi minal apa tuh ya minal watabin wal aimatul mujtahidin wal khalqi ajmain wa ra'ahu yasi'u jami'a afhamihim ya mereka bakal lihat tuh luasnya seluruh paham-paham mereka tuh ya daripada a'immah nih mujtahidin tuh. Waman lam yunawwirillahu ya kok ta'ala qalbahu bahwa kal khafasi la yanzuru illa bi zulamin. Orang yang hatinya tuh Allah tidak berikan nur, maka dia itu seperti ya kampret kupas ya. Kupas tuh kampret codot ya. Itu ya. Ya. Nah, gitu ya. Kupas tuh ya, tahu kan kampret? Iya. Nah, kupas tuh nah dia tuh kampret ya. Ya, layan zuru illa fizulam. Dia nggak ngelihat tuh kecuali dalam keadaan gelap. Kalau gelap dilihat, kalau terang buta. Kan kebalik. Hanya kalau kampret itu keluarnya kalau udah maghrib. Itu ya kampret tuh udah maghrib aja keluar dia. Begitu mau subuh masuk buru-buru. Itu ya. Kalau kejadian gitu kan kampret tuh dulu kan gitu ya. Nah, gitu kan. Ya kalau siang di pada gelantungan dulu di pohon apa? Ya, pohon ke kelapa. Ya suruh di gelantungan aja di pohon atau pohon pisang gitu. Ya, kok nggak dimasuk ke dalam ya pohon pisang yang masih begitu tuh dalamnya atau juga ke bambu-bambu tuh kalau siang. Kenapa dia nggak ngelihat? Ya udah gitu ya. Nah, dia layan juru illa bizulam wayun kiru dan dia pasti bakal apa tuh mengingkarin anna ahadan yanzuru fi nuri syamsi bahwa orang itu bisa lihat dengan ada sinar matahari. Ini nggak percaya kalau yang kampret orang yang apa matanya nggak lihat kalau siang nggak ngelihat dia ngelihatnya gelap kalau kita bilangin siang wah enak banget ngelihat gitu kan dia nggak percaya kan ya gitu ya nah gitu ya nah wazalika dalilun ala daqbi basarihi wa bu'dihi an hadrat di ahlin nuri inilah dalil ya nah atas yang lemahnya pandangan mata hatinya dan jauhnya dia dari hadratul ahlin nur ya dari hadratullah tuh gitu ya nah begitulah ya kalau orang-orang yang Allah kasih hatinya tuh ya bersinar nah dilihat tuh perkataan ya kalamullah kalam Rasulullah tuh luas no tapi kalau kayak kita nih ya yang nggak ngelihat kita ngelihatnya giliran gelap gitu jadi kita nggak percaya begitu apa iya gitu ya gitu kan. Ya tadi aja tuh kayak Imam Sufyan Tsuri bilang tuh, kita baca, dia baca ayat, satu ayat tuh Allah ajarin ilmu, kan gitu kan? Gitu, dibaca lagi ayatnya itu, udah ajarin lagi, ilmunya lain lagi. Nah kok kita kan tuh mana bisa begitu kan? Nah iya, nah kita baca berulang-ulang agak dapat apa-apa.
Ya, itu kita baca berulang-ulang. Ya, kita baca Yasin udah berapa kali. Ya, baik begitu-begitu aja. Ya, kita baca Fatihah, kita baca Bismillah. Agak keluar-luar tuh ilmu. Ya, kenapa? Hati kita gelap. Gitu. Ya, nggak kelihatan jadinya. Itu, ya. Nur yang begitu, hati kita gelap, karena nggak kelihatan. Coba kalau hati kita terang, kelihatan tuh. Ya, kita baca Bismillah. Gitu. Ya, sekali baca Bismillah. Nah, ini begini, baca lagi, ulang lagi, begini lain lagi. Gitu. Tuh yang Allah ya karena kelihatan. Itu. Ya, kan bisa ngelihat segala sesuatu yang gaib itu kan dengan nur. Ya, nubuwah au nur wilayah. Orang bisa lihat yang gaib tuh dengan nur nubuwah dan nur riwayah yang Allah taruhkan tuh di dalam hati orang itu. Dia bisa tahu jadinya yang gaib yang apa dilihat pandangan matanya itu. Ya kalau orang-orang tuh kayak Nabi, ya lihat tuh tahu orang yang diseksa dalam kuburan kan gaib kan. Nah kalau kita tongkrongin aja kagak kelihatan. Ya? Iya bisa tahu kan. Iya kan gitu. Sekarang lain lagi kan gitu. Ya. Oh itu, nah kita kan nggak bisa lihat tuh kuburan tuh gitu nongkrong dari situ. Nggak ada apa-apa kan. Nah tapi Rasulullah tuh dilihat gitu. Ya dilihat kuburan, dilihatnya orang lagi diseksa, orang lagi senang, apa. Ya kenapa? Itu ada nur, ya nur riwa, nur buah, nur ya gitu. Allah taruhin nur tuh, hatinya kelihatan. Itu. Ya. Senang kelihatan tuh orang lagi yang di kuburan yang diseksa yang lagi senang apa gitu kan kelihatan tuh namanya alam gaib yang gitu. Nah para aulia gitu juga ya gitu Allah kasih tuh dia bisa tahu tuh yang gini tuh ya dilihat tuh orang lagi kuburan yang senang yang kagak gitu ya ada surga neraka ya dikasih lihat tuh bisa lihat ya gitu ya itu nggak ada nur di hati kita kalingan selembar aja kita nggak lihat. Nah, iya, kalingan gitu, gitu kalingan kertas ini kita nggak tahu, gitu. Tapi kalau mata kita alingin itu kelihatan kalau karang, kayak kacamata, jelas bikinan. Buat ngelihat yang zahir, ya bukan lihat yang batin, gitu. Ya. Nah, tuh ya, begitu ya. Tuh orang-orang yang Allah berikan tuh ya. Nah, ya diberikan nur tuh, cahaya apa hatinya tuh terbuka. Nah, kelihatan dah gitu ya. Hanya orang yang dapat malam Lailatul Qadar ngapa gitu kan Allah bukakan hatinya gitu. Jadi orang yang mulai dapat Lailatul Qadar kan dibukakan nih cahaya kan gitu. Ya. Itu kan cahaya begitu dikeluarkan cahaya tuh nah baru kelihatan di situ apaan yang Allah bakal kasih lihat apakah malaikat yang sujud tuh yang dikatakan tuh tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr ya mau dilihat tuh kelihatan gitu hanya orang-orang yang dapetin ya malam Lailatul Qadar itu mestinya di tempat gelap sih ya bukan tempat begini itu tempat gelap itu Kagak di masjidnya di atas sejam udah goyang-goyang. Keluar lagi turun. Gak jadi. Kamar dari di atas masjid. Di ke atas sejam udah goyang-goyang. Turun lagi. Paling semua. Takut ya. Iya, kan yang gitu kan gitu. Udah dapat Lailatul Qadar, emang tempat terang begini, padahal saya ini kagak gitu. Ya bagaimana mau gituan nur tuh yang bahkan dalam masuk hati kita tuh gak, ya beradu dengan nur ini. Ya kagak gituan apa. Ya nggak kelihatan. Gitu. Dia juga gelap dengan gelap gitu kan gitu mata gitu tuh. Ya gitu. Ya baru tuh kelihatan terbuka tuh ya gitu kan itu nah baru kita lihat nanti Allah nampakkan di situ ya apaan tuh yang menampakkan apakah alam malakut apa alam lahut ya kita yang bakat dapetin tuh orang yang ya Lailatul Qadar itu ya masih terang gak bakal dapat tidak anu mati ya
Mata kita sama mata hati kita beradu. Ya, mata kita ngelihat ini. Terang. Itu mata hati kita ngelihat sono gimana mau kelihatan. Hah? Nah, kita meremin mata kita masih berbayangin nih. Iya. Kita meremin mata kita mau masih bayangin nih. Kan beda, lampu mati sama lampu kita merem kan. Beda gak? Beda kan mata kita nih, mata kepala kita. Sekarang lampu kita mati nih. Kan lain kan? Itu. Hah? Nah, iya kan begitu. Coba kalau kita merem, kan kagak. Iya, ada berhasil masih kan gitu. Dulu saat tempat gelap masih belum ada penerangan, kunang-kunang aja jelas waktu. Iya. Pas sekarang jalan terbang. Kagak kelihatan. Ya itulah nur itu. Ya, gitu. Jangan orang dapat Lailatul Qadar yang begitu, ya bukannya ya, bukannya masjid-masjid yang terang gitu, bukan. Yang gelap itu, ya, yang nggak kelihatan gitu, ya. Nah, nanti Allah bukain tuh, tidak, ya, kelihatan. Nah, begitu tuh kita gelap begitu, kita lihat begini, nah, ya, terbuka kan terang tuh. Ya, mata hati kita bukannya terang lampu begini. Nah, kelihatan tuh apa yang Allah bukakan bagi kita. Apakah alam atas apa alam bawah, ya apa yang Allah kasih, nah, baru dah kita lihat tuh namanya, kelihatan dah gitu, ya. Nah, ya. Nah gitu ya. Jadi pandangan agama begitu juga nih. Jadi bagi orang yang Allah bukakan pada hatinya nih nur, jadi memandang tuh kalamullah, pandang pada Rasulullah tuh, hadis-hadis Rasulullah tuh begitu, ya alangkah luasnya dan alangkah ya, nah ya fasihnya bagusnya gitu ya. Nah gitu kan. Tapi orang yang hatinya tertutup, nah itulah diumpamakan seperti kampret yang nggak bisa ngelihat di siang hari kan. Itu. Nah, jadi kalau kita bilangin, wah siang hari enak banget lihat terang, dia nggak percaya kan gitu. Ya ada ini. Kenapa? Dia nggak bisa melek kan. Ya, merem aja gitu ya. Dia nggak tahu gitu ya. Nah, gitu ya. Wa kaza yuqalu liman tawaqqafa fi fahmi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yufasiru lahum bi kalami ghairihi. Inna zalika dalilun ala bu'dika an hadrati wahyihi sallallahu alaihi wasallam ya wa adami duhulika laha li mahabbatid dunya au adnasiha wa sahwatiha. Nah, begitu juga dikatakan liman tawaqqafa fi fahmi kalami Rasulillah, bagi orang yang tertutup terputus dari memahamin perkataan Rasulullah SAW hatta yufasira lahum, sehingga dia menafsirkannya ya bagi mereka itu bikalami ghairihi, dengan perkataan orang lain, anna zalika dalilun, itu merupakan dalil tanda ala bu'dika, atas jauhnya kamu an hadrati wahyihi sallallahu alaihi wasallam, dari ya hadapan wahyunya Rasulullah SAW, wa adami duhulika laha, dan bahda menunjukkan kamu enggak masuk di dalam hadapan Rasulullah tuh, wahyunya Rasulullah. Kenapa kita enggak bisa begitu? Li mahabbatid dunya, ya karena kita masih senang sama dunia gitu. Inilah jadi penyebabnya kita nggak bisa tuh. Jadi masuk nur Allah tadi tuh nggak bisa masuk di hati kita karena kita masih ada senang sama dunia. Ya orang-orang yang udah nggak senang sama dunia, nah itu Allah ganti. Gitu dikasih kesenangan akhirat. Ini buat orang-orang tuh yang udah dapetin Lailatul Qadar, udah ngimpi ketemu Nabi, dunia udah nggak ada artinya. Yang gitu, ya. Oh, dia temu tuh Lailatul Qadar, masih pikirin masalah dunia gitu. Ya itu bohong dah. Gitu, ya. Gitu. Ya. Nah, udah ketemu tuh, ya Lailatul Qadar, ya. Dunia udah gak ada artinya sama dia. Ya, bahkan yang ada di kantongnya apa juga semua dilepas, sudah dikasih orang. Gitu, ya. Ini yang dilihat tuh sono udah. Itu, ya. Ini udah gak ada. Kalau dia masih mahabbah tuh sama dunia, gak akal dapat. Gitu. Ini kita nggak dapat kan begitu, karena kita masih, ya, bukannya masih demen lagi. Kalau gitu bukannya demen, waduh dokok. Kalau orang kita dokok lah kita. Kalau demen sih mana sekedar, itu kalau kita dokok. Hah? Ngapa?
ya dokok gitu ya. Dunia masih gitu ya. Itu masih ada aja kita bingung. Iya, masih ada kita bingung. Ya bagaimana kagak? Itu ada itu. Iya ada, kita masih pegang duit nih. Itu masih bingung. Ya, gitu. Itu masih bingung. Nah, bagaimana kalau kagak gitu. Oh, ya. Itu kan namanya orang yang itu. Ini yang begini-begini ya rumahnya jauh dah sama kita. Gitu. Itu yang mau ketemu tuh dapat Lailatul Qadar, ketemu Nabi Khidir. Nah, kalau mau ketemu Nabi Khidir tuh kantong kita nggak mesti nggak ada duitnya dah. Iya, nggak ada duit itu baru bisa ketemu Nabi Khidir. Itu ya, itu. Itu yang ada kalau Nabi kata anpik ma fi jaib ya'ti kama fil ghaib gitu. Keluarin yang di kantong tuh, keluarin, datang pada kamu yang gaib. Gitu. Ya. Nah, ini kita yang di kantong kita tekep. Gitu. Nah, bagi mau datang dia. Gitu, ya. Oh, ya. Ini orang-orang yang bisa begitu gitu tuh, yang udah lepas-lepas begitu, ya. Dunia bagi dia udah nggak ada artinya gitu. Ini kita nggak dapat begitu ya pantes dah ya karena kita masih yang namanya medua tuh ya itu 5 habbati dunia ya. Nah wa'ad nasiha dan juga mahabbah kepada dunia dan juga ya gitu adnas tuh kan kotoran-kotoran dunia tuh ya gitu ya dan nas ya kotoran dunia kita masih senang ya kotoran dunia apaan itu segala apa tuh ya ada zakat ya ada hadiah ya ada bansos yang gitu yang gitu masih kita kejar-kejar kan iya masih kita kejar-kejar yang begitu kan kagak dapat aja marah Kita dapat kita nggak dibagi kesel itu nggak usah gitu daging korban aja nggak dapat wasit deket-deket gak dapat dengan korban wah rumahnya tulak pinggang ya yayasan lu nggak kenal gua no kan gitu itu korban nggak dapat coba dah kira-kira gitu oh ya itu kan masih bisa yang adnas ya kita cari nyari berkat nyari ini ada kalau orang aja begitu kan udah kagak bakal mau dikasih aja ogah ya bagaimana dia mau nyari kasih dia ogah itu kan orang yang tinggi kadarnya kan orang miskin tinggi kadarnya ya dia minta enggak dikasih ogah tuh orang miskin yang paling tinggi derajatnya masih dikin tuh belagu kok kita kan iya kalau kita kan tuh belagu iya sawangan udah kedua udah susah ya dikasih ogah lagi ya ilahilah ya itu tuh kan paling tinggi tuh di Ihya Ulumuddin tuh tingkat orang-orang fakir kan gitu tiga ada yang ya fakir dikasih nggak mau paling tinggi ada juga di apa tuh dia nggak minta ya dikasih dia ambil seperlunya ya kebutuhan dia butuhnya berapa nih perlunya 50.000 dikasih 100.000 yang 50 dipulangin ya nah kalau kita buat besok gitu ya itu nomor 2 tingkatannya nah yang ketiga paling rendah kan dari apa tuh dia dibutuh gitu nah kan diminta tapi seukuran hajat dia doang kan jadi butuh 50.000 diminta gitu butuh nah dia dikasih 50.000 ya udah kalau dikasih lebih dipulangin gitu. Hah? Tapi minta dia. Kalau yang ketiga tuh. Minta tapi kebutuhan dia segitu aja. Enggak minta keliling-keliling sono. Oh, ini kan minta gitu, habis minta sini dapat sudah balik lagi jalan lagi sono. Terus sih ngumpulin. Iya bisa. Kayak gitu. Terus yang paling tinggi itu tadi. Gitu dah tuh. Ini kalau kita bisa begini saya kira Lailatul Qadar bisa kapan aja. Ya dapat nggak pakai udah nggak pakai nyari Lailatul Qadar yang datang. Nah Nabi Khidir kan dia yang datang, nggak usah kita nyari. Itu Khidir ya Rasulullah juga kan, ya datang kayak begini, gitu. Nah ini kan Rasulullah pada nggak datang Nabi Khidir ogah. Nah kenapa? Itu adnasnya tuh dunia, kotornya dunia kan gitu dia ogah. Nah kan barang di diri kita kotor, siapa yang mau datang? Karena kan kalau orang-orang yang kasap gitu, lihat diri kita itu kotor, mau gak deketin?
Nah, enggak. Nah, kita aja kalau mata kepala kita mata kepala kita ngelihat orang bajunya kotor, kita mau deketin nggak? Nggak mau, kita peluk, kita apa kan, kita ogah kan? Yang gitu. Nah, orang bajunya kotor kita lihat, gitu. Nah, ya, kalau bersih kita mau kan? Nah, orang gitu juga kalau macam begitu tuh, orang itu dilihat hati kita nih kotor, ya, kagak bakal dideketin, ya. Nah, kotor, ya. Kelihatan orang-orangnya begitu. Itu yang Imam Ghazali lagi sembahyang saudaranya mufarokoh. Ya kenapa kelihatan, dilihat tuh hatinya lagi mikirin apaan, lagi apa. Tuh gitu. Ini kagak mau tuh. Batal bagi dia. Gitu. Kok gitu sih? Enggak tahu apa-apa kan gitu. Oh iya. Nah gitu tinggalannya. Ya gitu. Ini kalau bersih-bersih tuh gitu tuh. Ya gitu. Ya. Ya kalau yang hatinya bersihnya apa begitu ya bukannya lagi dunia akhirat yang datang begitu udah gitu ya. Oh, iya. Nah itu ya, nah, hanya gitu jangan ngejar-ngejar sok begitu dah, mending bersihin aja diri kita dah gitu. Malam Lailatul Qadar pakai lari ke puncak supaya deketan. Iya, lari ke puncak supaya deketan datangnya dari atas gitu kan tinggian. Iya, naik ke menara sono gitu deketan. Kagak, udah di rumah aja juga gitu. Nah, kalau kita bersih jugaan, iya nggak oke kita cari, ya. Kan enaknya gampangan dicari sama dari nyari kan. Ya, kalau dicari enak kan? Kalau dicari gitu enak Kak? Enak. Kalau kita nyari capek, susah. Nyari-nyari ya Lailatul Qadar gitu susah ya kan. Itu biar dicari. Nah, supaya kita dicari gimana? Nah, itulah persyaratannya supaya kita dicari. Kan gitu. Ya, kudunya ya bersih ngapa kan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, tuh ya. Jadi katanya tuh kalau orang yang seperti itu tuh wa adami ya tuh atau lima habbati dunya wa adnasiha ya karena dia masuk ke dalam mahabbah ya cintanya sama dunia dan cinta sama kotoran dunia tuh wa sahwatiha dan juga syahwatnya tuh hawa nafsu ya terhadap dunia tuh. Nah, gitu ya. Itu ya kita tahu nafsu tuh hawa nafsu kita ya ya terhadap dunia. Nah, pala yafhamu kalamat syari'i gitu ya dia nggak bakal paham tuh perkataan syari, perkataan Rasulullah, kagak bakal ngerti ya karena hatinya tuh kotor gitu ya. Nah, gitu ya. Illa man tasawa indahu zahaba wat turab fi adami mailil qalbi ila jam'ihi ya fi adami parhihi bihi. Nah, kecuali juga orang yang tidak ya menganggap tuh ya, orang yang apa kecuali orang yang menganggap sama antara emas dengan turab gitu, apa batu tanah ya gitu. Sekarang tanah mahal. Iya, itu. Ya, tanah semeter 50 juta. Iya, gitu. Ini dulu nih, itu bandingannya dulu kalau emas kan ada harganya. Nah, kalau batu kerikil nggak ada harganya gitu. Jadi kita menganggap tuh antara yang bernilai sama nggak nilai itu sama gitu ya, nggak nilai kayak dunia ya gitu kan sama akhirat itu dunia nggak ada apa-apanya kan gitu. Nah, gitu tuh ya. Sahabat durab tuh fi adami mailil qalbi artinya tuh hati kita nggak condong gitu ya. Itu nih emas nih kan mahal ya hati kita nggak condong yang gitu. Nah, sama batu kerikil itu kita kalau dikasih batu kerikil kocok dah gitu, kocok nih satu gitu ya. Perhatian kita ada nggak kalau orang kasih ini gua kasih kocok nih? Agak. Tapi kalau emas gimana? Tuh kasih gitu berapa gram tuh ya? Kayak kocok gitu. Ya, gini gitu. Ya. Nah, condong nggak hati kita? Udah jelas. Namanya tuh sama. Ini kocok, ini emas sama. Ya gua nggak pengen. Ya. Baru dah gitu. Ya. Ya, nggak ada abang bisa dah. Ya. Tuh ya. Adam itu ya. Jadi nggak ada condong tuh hatinya ila jam'ihi untuk mengumpulinnya wapi adami parhihi bihi dan juga nggak girang. Ya kalau dia ada nggak girang, kagak nggak nyesel
Itu. Lah kalau kita kan kalau ada kita girang, begitu kagak sedih. Kan gitu. Ya gitu. Gitu. Ya Allah bilang la tafrahu, ya gitu. Jangan kamu gembirang tuh ya ketika ada dan juga wala tahzanu bima fatakum. Ya, jangan kamu apa ya duka kita kalau nggak ada. Ya itu dunia gitu ya. Nah, ya. Nah, kalau kita udah bisa begini nih baru dah ya, tunduk dah semua gitu ya. Tuh ya, ada murfihi. Wa qad kana Sayyidi Ali ya bin Sayyidi Muhammad wafa radhiyallahu anhuma yansidu fi hadzal makna allazi dzakarnahu fi zulmatil batin al-mani'ati min fahmi kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidi Ali bin Sayyidi Muhammad wafa, sungguhnya Tuan Guru Ali bin Sayyid Muhammad wafa radhiyallahu anhuma membuat satu nasidah ya. Nasidah ini itu kumpulan beberapa bait syair ya, bait syair fi hadzal makna dalam pengertian ini allazi dzakarnahu yang kami sebutkan di atas min zulmatil batin karena gelapnya tuh batin hati kita almani'ah yang tercegah min fahmi kalamihi sallallahu alaihi wasallam yaitu dari ya memahami perkataan Rasulullah SAW gitu ya. Nah ini bab bait syairnya nih. Iza maqala lil khufasi qaumun binuri syamsi yubsiru ma yakunu falaisa musaddiqan haza walakin yukadzibu aw yaqulu ya bihim jununun wa in ta'ajjaba ya pamimman yas'aluhu anwarun syamsi tuqbiluhul jufunu wa ajabu minhum man qalladuhu wa qalu bizulami taral uyunu gitu ya. Nah, kata Said Ali Wafa nih bilang iza maqala lil khufasi kaumun, apabila ada satu kaum bilang kepada si kampret nih kupas ya codot tuh binuri samsi yubsiru ma yakunu, dengan sinar matahari kita bisa lihat apaan aja gitu kan kita bilang nih sama orang yang hatinya ketutup gitu, dengan hati terbuka kita bisa lihat apaan aja gitu ya kan. Kalau hatinya yang tertutup kan ya kan nggak lihat tuh. Nah gitu, nah kadang orang hatinya gitu kita bilang gitu ya, dengan hatinya tuh yang terbuka itu, nah itu bisa lihat apaan aja gitu ya. Jadi kita bilang tuh kepada kampret itu, bilang gitu dengan nur matahari itu kita bisa apa yang ada. Nah palaisa musadikan, nggak bakal dipercaya ya, nggak percaya gitu ya. Haza ya nggak bisa gitu kayak gini. Walakin yukadzibu, bahkan akan tetapi dia menganggap bohong tuh. Itu nggak percaya dia bohong tuh ngomong gitu. Au yaku lubihim jununun, atau dibilang lu gila. Gitu bilang gitu. Ya, yang hatinya tertutup. Iya kan gitu ya. Kita bilang tuh ya, kita lihat tuh ya, dengan ada sinar matahari bisa kelihatan apaan aja. Agak lu bohong gitu ya, bego lu gitu. Ada gitu ya, gitu ya. Ini nggak percaya, dia nggak pernah ngelihat siang gitu ya. Oh ya. Nah wa in ta'ajjaba ya pamiman yas'aluhu ya, kalau kamu kagum ya maka kepada siapa yang kamu ya mereka bertanyanya tuh. Anwarus syamsi tuqbiluhul jufunu, sinar matahari itu ya, nah tuqbiluhul ya jufunu ya, itu dihalangi dengan ya kelopak mata gitu ya. Itu kita nggak bisa lihat matahari karena di depannya tuh tuqbiluhu, di depannya ada kelopak mata kan. Nah gitu kita nggak bisa ngelihat gitu. Nah ya. Nah wa ajabu minhum, yang paling kagum lagi, paling aneh lagi daripada mereka, man qalladuhu, orang yang ngikutin dia. Wa qalu, dia bilang fi zulami taral uyunu ya, dalam keadaan gelap mata bisa ngelihat. Apaan yang dilihat kalau gelap kan gitu ya, gitu tuh ya. Itu yang paling aneh lagi gitu ya, ngikutin tuh
Dia orang yang nggak tahu begitu kita ikutin aja kan gitu. Ya dia nggak paham, nggak ngerti ya gitu. Nah sekarang ya kita ikutin, itu kan aneh gitu ya. Hanya ngikutin kepada orang yang benar-benar lihat gitu ya. Nah gitu loh ya. Tuh ya. Balihazainil maknayainil lazaini lam asla ya. Nah itu lam asil ilaihima wa huma tarkut takwil wan nusi pitarihi ja'al tubabal fahmi maftuhan likul lisamiin ya wa nazira min kumalil arifi nawal khalqi ajmain fayub hamu kullu wahidin ala qadri ma waqara bihasbi jala mir'ati qalbihi wa sadaha bidinillahi ta'ala bima fuhima ya sampai situ dah wali hazaini maknanya ini gitu ya wallahu a'lam. Kita masih banyak di sini. Hah? Kita masih banyak di sini. Iya. Ikutin orang yang Orang-orang yang apa yang buta ya orang-orang yang nggak lihat kita ikutin karena iya bukan 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 kita ngikutin orang yang melek kita ngikutin orang buta. susah mengulangi.